Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, mari kita kembali belajar bersama. Belajar membaca, belajar mengartikan, dan mencoba untuk memahami sebuah kitab Mukashafatul Qulub, tersingkapnya mata hati, pengarangnya Imam Ghazali. Sahabat, sebelumnya kita sampai di sini ya sahabat, halaman 19, menceritakan tentang Imam Malik ya sahabat. Imam Malik itu sabar menghadapi, melawan nafsunya sampai meninggal dunia. Gitu ya sahabat ya. Selanjutnya di sini kita akan membaca kisah Nabi Sulaiman. Gitu kan, bukan kisah ini, perkataan. Maaf sahabat, perkataan Nabi Sulaiman. Kita langsung baca ya sahabat. Qala, telah berkata Sulaimanu bin Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud alaihi wassalam. Nah, ini perkataannya yang diabadikan ya. Dia berkata apa? Innal qahira li nafsihi, sesungguhnya orang yang menundukkan li nafsihi, hawa nafsunya, gitu ya sahabat. Orang yang menundukkan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Di sini selanjutnya asyaddu, lebih hebat miman, dari orang yang yaftahu madinata wahdah. Yaftahu itu menaklukkan satu kota. Kota Madinah itu artinya kota ya, satu kota, wahdah, sendirian. Ya salam. Begitu sahabatnya. Orang yang menundukkan nafsu dirinya lebih hebat dari orang yang menaklukkan satu kota sendirian. Tuh bayangin, satu kota sahabat sendirian. Kita tahu kan kalau menaklukkan satu kota itu kita harus melawan beberapa tentara, pasukan. Jadi lebih hebat itu kita ketika bisa menundukkan hawa nafsu. Demikian sahabat, itu sabda Nabi Sulaiman. Nah, selanjutnya wa qala Aliyu ibni Abi Thalib. Nah, Ali ini sepupu ya, anaknya Abi Thalib. Karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini perkataan beliau ya. Ma'ana nafsi. Masih sini diartikan tidaklah ya. Bukan tidak tuh. Tidaklah saya dengan hawa nafsu diri saya, illa, melainkan karoin gunami, seperti pengembala yang mengembalakan
kambing-kambingnya gitu ya di sini. Jadi seperti pengembala ya, emang yang mengembalakan kambing-kambingnya. Selanjutnya seperti apa sih pengembala kambing itu? Kulama dom aha, setiap kali si penggembala itu dom aha mengumpulkan hak-haknya kepada ini ya, kambing-kambing ya. Setiap kali pengembala itu mengumpulkan kambingnya, di sini ya sahabat, menjanibi dari sisinya, dari sisi si kambing itu ya, intasorot itu menyebar deh gitu kan, menjanibi ahor dari sisi yang lain. Jadi kita sisi yang dikumpulkan, sisi lain itu akan ngumpul, ini menyebar deh ke sisi yang lain, jadi ngumpul di sisi yang lain begitu sahabat. Jadi demikian ya sahabat ya, kalau si pengembala itu demikian ya. Ketika dia mengumpulkan kambing, maka kambing yang lain pun akan menyebar ke yang kita akan kumpulkan, tempat yang akan kita kumpulan itu. Bagian sahabat. Nah sekarang ini masih perkataan Imam Ali ya sahabat. Di sini sahabat ya. Nah, di sini sahabat. Man amata nafsahu. Nah, siapa saja yang mematikan nafsahu, hawa nafsunya, gitu sahabat. Yulafu nafsahu fi kafani rahmah, gitu sahabat ya. Dia akan membungkus hawa nafsu itu di dalam kafan rahmah. Kafan itu maksudnya yaitu kain penutup mayat ya, begitu sahabat. Dia akan mengumpulkan nafsu ini di kafan rahmat, begitu. Jadi kita teruskan ya biar kita paham ya. Wayut fanu itu menguburkan. Fil ardi karomah, di bumi kemuliaan gitu. Jadi kalau kita mematikan nafsu, kita akan masuk di bumi kemuliaan gitu bacaan saya. Mungkin bahasa yang gampang, kita bisa menahan hawa nafsu ya kan, kita kubur itu hawa nafsu di dalam kafan rahmah. Tunggunya dia nanti akan dikuburkan di kita nih yang mengalahkan nafsu, dikuburkan ke dalam bumi karomah. Nah ini lawannya dari kata-kata yang tadi ya. Waman amata kolbahu, dan orang yang mematikan hatinya. Nah justru ini sekarang lawannya ya, hatinya yang mati, kita matikan. Yulafu kolbahu pikafanil laknat, dia itu akan menguburkan ya, tadi menguburkan, membungkus hatinya di kafan laknat tuh. Kita jangan sampai seperti ini nih. Kalau hati kita dikubur di dalam kelaknatan. Ya, selanjutnya kalau kita berbuat seperti itu, menurut Imam Ali ya, yudfanu fil ardi ukubatin, dikuburkannya kita nih akan di bumi yang hukuman. Tuh bahayanya begitu ya. Jangan sampai kita mematikan hati kita gitu kan. Nanti kita akan
mendapatkan hukuman. Begitu sahabat. Bagus ya perkataan Imam Ali. Jadi dia bisa memisahkan, bisa mengumpulkan nafsu itu di dalam suatu kapan rahmah ya. Bisa mengalahkan, bahasa kitanya bisa mengalahkan hawa nafsu kita lah. Seperti kata ini perkataan siapa, Nabi Sulaiman. Sampai di sini dulu ya sahabat. Selanjutnya kita akan nanti membaca perkataan Yahya bin Mu'adz. Ya, ini sahabat Nabi ya. Begitu ya sahabat, semoga kita mendapatkan manfaat dari yang kita baca ini ya. Kebenaran tentunya dari Allah, kesalahan dari saya minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Terima kasih kepada yang telah memberikan kritik dan sarannya. Kita berdoa saja ya sahabat. Berdoa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.